juga baru sembuh. Alhamdulillah bahwa Gengsta dan keluarganya di kesehatan, dan mudah-mudahan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Dalam majelis-majelis pengajian, majelis-majelis keilmuan, majelis-majelis taklim. Alhamdulillah, Maulana Ridwan dan saya tidak pernah libur dalam kajian lintas mazhab. Dan malam ini juga tidak ada Gustino yang seperti biasa menjadi moderator, menjadi pengatur kegiatan kita setiap malam puasa, karena tadi juga Gustino kurang enak badan, dan mudah-mudahan juga cepat sembuh sehingga kita bisa kembali hadir dalam kegiatan kajian lintas mazhab ini. Para jamaah yang kami hormati, Bapak Ibu dan sahabat Islam Rahmah, malam ini kita akan membincangkan satu tema yang sangat penting, yaitu membumikan mazhab Islam cinta. Tema ini sesungguhnya ingin menjelaskan bahwa kajian yang kita lakukan setiap malam Selasa itu mempunyai benang merah, mempunyai titik temu, yaitu yang kita sebut dengan mazhab Islam cinta. Bahwa walaupun kami bertiga ini berbeda mungkin organisasi, mungkin juga berbeda mazhab, tapi kami bertiga mempunyai titik temu bahwa kami bertiga ingin menebarkan Islam cinta, Islam yang penuh persaudaraan, Islam yang membangun kebersamaan, Islam yang membangun bagaimana agar kita saling menghormati, saling menghargai, berkehadapan, dan oleh karena itu Islam cinta sebagai pengikat dari kami bertiga, saya dari Nahdlatul Ulama, Maulana Ridwan dari Ahmadiyah, Kiai Miftah dari pencinta Ahlul Bait, maka kami ingin bahwa ada satu core gagasan besar bahwa kami bertiga walaupun berbeda mazhab, sesungguhnya kami berada dalam satu tarikan gagasan besar yang kita sebut dengan Islam cinta. Jadi Islam yang menebarkan senyum, Islam yang bersahabat dan bersaudara, Islam yang merangkul, dan Islam yang tidak memukul. Dan oleh karena itu malam ini akan membincangkan bagaimana caranya membumikan mazhab Islam cinta itu. Dan membumikan mazhab Islam cinta itu tentu membutuhkan satu passion, satu kesadaran yang utuh bahwa kita semua ini harus betul-betul secara konsisten, secara serius berupaya untuk bagaimana cinta itu bukan hanya sekedar hayalan, bukan hanya sekedar mimpi, bukan hanya sekedar cita-cita, tetapi cinta yang betul-betul hadir
dalam realitas, dalam kenyataan, dan membangkitkan optimisme di antara kita. Nah, Maulana Ridho mungkin bertanya, itu latar belakang Gusmis itu apa? Backgroundnya. Nanti setelah Miftah dan Maulana Ridwan saya ajak jalan-jalan. Tidak lama lagi ini akan jalan-jalan ke tempat ini. Insya Allah, Masya Allah. Tidak lama. Ini backgroundnya Maulana. Ini sesungguhnya background yang ada di belakang ini adalah dinasti Fatimiyah. Masya Allah. Di Mesir. Kita tahu bahwa dinasti Fatimiyah ini salah satu dinasti yang dicatat sejarah dalam sejarah Mesir. Kenapa? Karena dinasti ini berhasil mendirikan Universitas Al-Azhar Mesir. Oh, jadi Al-Azhar Kairo itu oleh dinasti ini ya? Dinasti Fatimiyah dari Syiah Ismailiyah. Masya Allah. Dan dinasti Fatimiyah ini salah satu dinasti yang berjasa dalam perjalanan Universitas Al-Azhar. Jadi posisi dari background dinasti Fatimiyah di belakang saya ini itu berada di lingkungan Al-Azhar Mesir, yang kemudian dijadikan salah satu warisan UNESCO PBB. Oh, Masya Allah. Jadi warisan UNESCO PBB dan dibiayai oleh PBB untuk didirikan kembali dan sekarang menjadi salah satu wisata. Nah, kenapa UNESCO yang membiayai pemugaran atau renovasi dinasti Fatimiyah? Karena jasa dari dinasti Fatimiyah itu mendirikan Universitas Al-Azhar yang Maulana bahwa dinasti Fatimiyah ini mendirikan Universitas Al-Azhar, salah satu universitas tertua di dunia. Konon katanya Oxford, Harvard. Saya kebetulan pakai jaket Harvard malam hari ini. Itu ini Harvard University, waktu saya ke Harvard tahun 2008. Nah, kampus-kampus terkemuka di dunia ini diinspirasi oleh warisan dinasti Fatimiyah. Maka Al-Azhar itu diambil dari nama Az-Zahra, yaitu Fatimatus Zahra, dan didirikan oleh dinasti Fatimiyah. Masya Allah, nama bos juga cocok gitu. Kebetulan nama saya Zuhairi Misrawi. Zuhairi Misrawi itu nggak tahu, itu sudah ketentuan Allah. Walantai kita di sunnatillah. Sudah ketentuan Allah, sudah tidak bisa lagi Maulana. Nah, apa hubungannya dinasti Fatimiyah, Al-Azhar, background di belakang? Membumikan mazhab Islam cinta. Nah, membumikan mazhab Islam cinta itu Maulana salah satunya dengan melalui jami' dan jami'. Maulana pasti tahu. Jami' itu adalah masjid, dan kalau kita tahu simbol dari Al-Azhar itu Masjid Al-Azhar Maulana. Masjid Al-Azhar dan jami'ah. Jadi ada masjidnya di situ, tetapi ada universitasnya, ada lembaga pendidikannya. Kita lagi membincangkan soal ini, soal dinasti Fatimiyah. Dan apa hubungannya dengan membumikan mazhab Islam kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang berbahagia, apa yang disebut dengan mazhab dalam tradisi Islam kita? Ini bukan yang OBS, bukan. Jadi mazhab itu sesungguhnya adalah madrasah, adalah sekolah, adalah cara kita
berpijak, cara kita berpikir, cara kita berpandangan. Maka mazhab-mazhab itu sebenarnya itu, jadi apa yang kita definisikan mazhab itu sesuatu yang mulia sebenarnya, mazhab itu. Jadi mazhab itu kan cara berpikir, cara pandang, titik tolak, titik berpijak. Yang itu setiap mazhab itu mempunyai satu landasannya masing-masing, filosofisnya masing-masing. Maka sebenarnya kalau kita mau jujur, semua mazhab itu berpijak kepada Islam cinta. Ahlul Bait, pencinta Rasulullah dan Ahlul Bait ini, itu esensinya adalah cinta. Jamaat Ahmadiyah esensinya adalah love for Allah, hatred for none. Mazhab Ahli Sunnah semua berpijak kepada cinta. Maka oleh karena itu kita semua mempunyai tanggung jawab untuk membumikan mazhab Islam cinta ini, karena sesungguhnya kita ini tadi itu bersaudara, bersahabat, minum dari mata air yang sama. Kita sama-sama membaca Al-Quran, kita sama-sama membaca sunnah Nabi, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Maka mestinya kita mempunyai satu cara pandang dan ekspresi yang sama, bahkan ketika kita menghadapi perbedaan di antara kita. Seperti yang saya katakan, bagaimana para mazhab-mazhab dalam Islam itu saling menghormati di antara sesama. Bagaimana saya mengatakan dalam banyak kesempatan, Imam Abu Hanifah menghormati gurunya Imam Ja'far. Bagaimana Imam Syafi'i menghormati gurunya Sayyidah Nafisah. Jadi ekspresi cinta itu menjadi sesuatu yang penting. Maka oleh karena itu tugas kita adalah membumikan mazhab Islam cinta. Sehingga mazhab Islam cinta ini menjadi common platform, menjadi pijakan kita bersama, sehingga kita tidak mudah untuk dibentur-benturkan, tidak mudah untuk diadu domba. Dan kita berharap bahwa silaturahim seperti yang kita lakukan selama berbulan-bulan ini melalui kajian lintas mazhab ini betul-betul menginspirasi bahwa saya Kiai Miftah baru sowan ke Amir Nasional Jamaat Ahmadiyah. Amir Nasional, ada Maulana Ridwan waktu itu, mudah-mudahan sudah datang atau belum. Amir Nasional itu mengatakan, coba baca hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Dan mungkin yang diajarkan di pesantren-pesantren, termasuk saya gitu, itu kan walaupun hadis itu bercerita hadis-hadisnya itu bercerita mungkin tentang hukum, tetapi hadis yang dimulai oleh dalam Sahih Bukhari itu adalah hadis yang berbunyi innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung niat. Nah itu penting, dan niat itu sesungguhnya itu kan niat kebaikan. Tidak mungkin setiap dari kita dalam setiap pekerjaan kita tidak memulai dengan niat kebaikan. Maka oleh karena itu niat-niat yang di dalamnya ada cinta, ada persaudaraan, ada kebersamaan, itu yang mesti dibangun. Saya ingat ketika Amir Nasional itu menyebutkan hadis innamal a'mal binniyat itu karena kalau kita di pesantren maka hadis yang akan kita hafal adalah
innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahkan itu juga menjadi hadis di dalam Arba'in An-Nawawi, hadis pertamanya. Nah, oleh karena itu mari kita dalam rangka membumikan mazhab Islam cinta, mari kita memperbaharui niat kita. Bahwa kita beragama itu semata-mata untuk hidup damai, untuk hidup tenang, untuk hidup bersama-sama dengan siapapun saudara-saudara kita, mungkin yang berbeda dengan kita. Maka membudayakan satu niat yang baik, bahwa kita bisa hidup damai, bisa saling bahu-membahu, itu menjadi sangat penting, terutama pada masa sekarang ini. Apalagi kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita ini kita terlalu mudah untuk dibentur-benturkan di antara sesama karena ada hoax yang sangat luar biasa. Nah, saya mungkin dulu pernah juga diketengahkan ada buku ini Al-Hubbu fil Qur'anil Karim. Nah, saya Maulana Ridwan sengaja cuman covernya saja, karena kalau sudah fil Qur'anil Karim itu kayak kita ini ilmunya bukan Yai. Ini ilmunya Kiai Miftah. Saya hanya covernya saja, biar Kiai Miftah nanti yang menjelaskan bagaimana. Masya Allah. Bagaimana Kiai Miftah menjelaskan tentang bagaimana cinta di dalam Al-Quran itu. Nah, menurut Al-Amir Ghazi bin Muhammad bin Talal Al-Hashimi, itu anggota Majlis Hukama'il Muslimin. Jadi menarik, Kemitwa, Al-Azhar tidak membuat Majlis Ulama'il Muslimin, tapi membuat Majlis Hukama'il Muslimin yang dipimpin oleh Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, dan salah satu anggotanya Profesor Dr. Quraisyah. Masya Allah. Beliau mendirikan Majlis Hukama'il Muslimin, Dewan Ahli Hikmah. Karena mungkin sudah terlalu banyak Majlis Ulama'il Muslimin, maka Al-Azhar memilih Majlis Hukama'il Muslimin. Masya Allah. Amir Ghazi bin Muhammad bin Talal Al-Hashimi ini salah satu anggota Majlis Hukama'il Muslimin, menulis buku Al-Hubbu fil Qur'anil Karim, cinta di dalam Al-Quran. Karena melihat seorang orang lupa bahwa esensi dalam Al-Quran itu adalah cinta, adalah Islam cinta. Maka kemudian ada satu bab yang berjudul Al-Hubbu Aslul Khalqi. Masya Allah. Masya Allah. Supaya kita ingat, sebenarnya itu ada dalam Nahjul Balaghah yang keahliannya Kiai Miftah. Jadi Al-Hubbu Aslul Khalqi. Masya Allah. Cinta itu adalah asal muasal penciptaan manusia itu. Dan Allah menciptakan alam raya ini karena rahmannya Allah. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum. Masya Allah. Karena cintanya Allah kepada kita semua, maka bumi ini diciptakan oleh Allah. Nah, bumi ini dan termasuk kita diciptakan oleh Allah karena cintanya Allah kepada kita semua, seperti dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Maka tugas kita sekarang adalah mengamalkan cintanya itu. Dan kalau kita masih punya mazhab Islam cinta, insya Allah kita akan mempunyai masa depan yang cerah. Wadan asadu isyraqat. Peradaban akan tumbuh, kebersamaan akan tumbuh, gotong royong juga akan tumbuh. Sebaliknya, kalau kita tidak mempunyai mazhab Islam cinta atau kita mempunyai mazhab kebencian, naudzubillahi min dzalik, maka kita akan berada dalam satu
kehidupan yang naudzubillah mudah-mudahan tidak akan terjadi di negeri kita, yaitu kehidupan yang di dalamnya akan penuh dengan tantangan, akan penuh dengan cobaan-cobaan, gelombang-gelombang. Maka belajar dari dinasti Fatimiyah dan Al-Azhar itu, mari kita hidupkan kembali majlis-majlis kajian, pembelajaran, halakoh keilmuan, sambil lalu terus mengekspresikan bahwa seperti kata Ibnu Arabi, al-hubbu dini wa adinu bidinillah, bahwa cinta adalah agamaku dan aku beragama dengan agama cinta. Dan kita semua, apapun mazhabnya, kita harus beragama dengan agama cinta ini, agama yang penuh kasih, agama yang tanpa kebencian, agama yang merangkul, agama yang tidak memukul. Dan ini adalah, sekali lagi, ini adalah perjuangan peradaban bagi kita semua. Kita mempunyai tanggung jawab. Dan saya, Kiai Miftah dan Maulana Ridwan selalu mengatakan bahwa jangan sekali-kali kita ini mudah menyalahkan orang lain. Seolah-olah apa yang terjadi pada kita itu karena kesalahan orang lain. Saya jujur memilih bahwa semua menjadi tanggung jawab kita. Bahwa apa yang terjadi pada kita juga karena mungkin kelalaian kita, mungkin kurangnya upaya kita untuk mendakwahkan mazhab Islam cinta itu. Dan oleh karena itu Islam Ramah TV akan mengangkat tema-tema yang membangkitkan optimisme bahwa beragama sesungguhnya adalah menumbuhkan rasa cinta, rasa empati, rasa simpati, rasa kebersamaan di antara kita. Nah, kalau ini terus tumbuh, maka kita sebagai umat Islam akan menjadi bagian yang sangat penting untuk membangun peradaban di masa yang akan datang. Jadi saya sudah agak lama karena nunggu Kiai Miftah sebenarnya. karena mazhab Islam cinta itu imamnya Kiai Miftah Maulana. Jadi supaya Kiai Miftah agak tenang, kita berikan waktu yang terakhir Maulana. Okay. Jadi kami minta kepada Maulana untuk menjelaskan bagaimana cara membumikan mazhab Islam cinta ini, karena Ahmadiyah juga punya pengalaman yang sangat panjang bahwa Love for All itu menjadi bagian dari upaya membangun peradaban cinta di tengah-tengah umat manusia. Wa ma taufiqi illa billah, al tawakkaltu wa ila unib. Kiai Miftah, saya kemarin khataman Quran bersama teman-teman. Saya membaca juz yang wa ma taufiqi illa billah. Allah. Allah Kiai Miftah. Saya langsung ingat Miftah dan almarhum Allah yarham. Ya Allah, ini cara saya didekatkan. Saya pas baca taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa la akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Di bawah ya Gus ya? Iya betul. Di pojok gitu. Kiri bawah. Enggak tahu ya. Ya itu kiri bawah. Ya Allah, saya ketemu ayat ini. Kita mudah-mudahan mendapatkan taufik dari Allah. Ma taufiq illa billah alaihi tawakkaltu. Ini